Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Hidayat dengan NIM 24225027, Prodi Teknik Informatika semester 4, Universitas Harkat Negeri. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek individu saya, yaitu menganalisis dan perancangan sistem berbasis UML untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah saya. Jadi pada kali ini saya membuat sistem analisis dan perancangan sistem informasi manajemen kegiatan dan pengajuan dana organisasi kemahasiswaan SIM Ormawa. Objek atau instansi di sini yang kita tuju adalah Biro Kemahasiswaan Universitas Harkat Negeri, terkhusus pada kampus Mataram. Di sini pada sistem SIM Ormawa ini menggunakan tools bermodelan Draw.io dan Plan UML. Jadi latar belakang saya membuat sistem ini, Biro Kemahasiswaan bertanggung jawab mengelola administrasi kegiatan organisasi mahasiswa, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi anggaran, hingga pencairan dana. Saat ini seluruh proses masih dilakukan secara manual, teman-teman, menggunakan dokumen fisik, di mana dokumen fisik ini dicetak dan perlu adanya uang. Jika direvisi, otomatis kita akan mengeluarkan uang lagi, sehingga alur administrasi ini menjadi panjang dan kurang efisien, sulit dipantau secara real time, dan rentan terdapat kesalahan, teman-teman. Dan saya juga pernah, teman-teman, membuat kegiatan dan ingin mengajukan proposal ke institusi, di mana prosesnya cukup lama, teman-teman. Dari kemahasiswaannya saya mengajukan kurang lebih 2 minggu baru dibalas, teman-teman, dan itu balasan revisi, bukan balasan untuk disahkannya proposal dan anggaran tersebut. Jadi pada SIM Ormawa ini, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk mentransformasikan proses tersebut menjadi sistem digital yang lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Oke, selanjutnya adalah identifikasi masalah pada sistem saat ini. Yaitu yang pertama, pada aspek performa, waktu pemrosesan proposal lama karena perpindahan dokumen dilakukan secara fisik. Yang kedua, pada aspek informasi, pengurus tidak dapat mengetahui status proposal secara real time. Nah, kasus ini merupakan yang sudah pernah saya alami, yaitu di mana kita mengajukan proposal baru dibalas 2 minggu setelahnya, dan itu merupakan balasan revisi. Nah, informasi ini juga saya dapat dari grup Ormawa, ya teman-teman. Ini juga kurang efisien. Selanjutnya pada aspek ekonomi, revisi proposal menyebabkan biaya pencetakan dokumen meningkat. Nah, jadi setiap kita ada revisi, kita otomatis akan mencetak ulang dokumen tersebut. Ini memakan biaya yang tidak sedikit, teman-teman. Selanjutnya, pada aspek kontrol, monitoring sisa pagu dana masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi terjadi over budgeting atau kesalahan, ya teman-teman. Dan yang kelima adalah efisiensi. Aksi proposal dan LPJ menumpuk serta menyulitkan proses pencairan dokumen karena banyaknya Ormawa pada Universitas Harkat Negeri ini, teman-teman. Nah, jadi analisis sistem yang berjalan saat ini VS sistem yang diusulkan saya. Sistem yang berjalan saat ini yaitu proposal dicetak, teman-teman, secara fisik, selanjutnya minta tanda tangan pembina dan menyerahkannya ke staf biro, lalu menumpuknya di meja biro. Kalau disahkan, akan melanjutkan pada pencarian dan membuat LPJ jilid fisik, di mana proposal dan LPJ dikumpulkan secara hard file. Terus selanjutnya sistem yang saya usulkan pada SIM Ormawa ini, yang pertama ada input RAB dan proposal secara PDF. Jadi mahasiswa bisa menginput rincian item RAB dan membuat draft proposal PDF. Jadi ini tidak memakan biaya, teman-teman. Jika ada revisi, maka kita hanya mengumpulkan file PDF-nya saja, tidak mencetak secara fisik.
Selanjutnya adalah validasi pagu otomatis, di mana sistem akan menolak otomatis jika RAP yang kita ajukan melebihi dari pagu anggaran Ormawa. Selanjutnya adalah digital verification flow, approval bertingkat dari pembina, staf, kabiro secara online. Jadi tidak memerlukan tenaga juga teman-teman. Selanjutnya ada auto deduct dan tracking, yaitu pemotongan saldo otomatis saat disahkan lini masa pelacakan transparan. Jadi pada SIM Ormawa ini ada batasan sistemnya teman-teman, yang termasuk ya, itu ada penginputan RAP, mengunggah proposal atau LPJ secara PDF, verifikasi digital bertingkat, pengurangan otomatis saldo pagu, dan dashboard penyerahan anggaran. Yang tidak masuk pada sistem ini yaitu transaksi pencairan fisik di bank mitra, rekrutmen internal Ormawa, dan audit akuntan eksternal. Identifikasi aktor, di mana pada SIM Ormawa ini terdapat 4 aktor utama teman-teman. Yang pertama ada pengurus Ormawa, yaitu pengajuan proposal, RAB, melacak berkas, dan mengunggah LPJ. Yang kedua, pembina Ormawa, di mana yaitu untuk meninjau substansi akademis dan validasi awal. Ketiga, ada staf biro, yaitu untuk memeriksa layanan administrasi dan rancangan anggaran biaya. Keempat, ada kepala biro, otorisasi final pencarian dana dan memantau dashboard anggaran makro. Selanjutnya ada kebutuhan sistem ya. Nah, dimana kebutuhan fungsional itu terdapat 7 kebutuhan utama. Yang pertama ada autentikasi multi-role, yaitu untuk login dan logout. Kedua, form input rencana kegiatan dan item RAB. Ketiga, unggah berkas, proposal, dan LPJ berbentuk file PDF. Keempat, lini masa tracking status pengajuan secara real time. Kelima, fitur peninjauan, setuju atau revisi plus catatan pada proposal dan RAB tersebut. Dan keenam, pengesahan pencairan dan otomatis potongan saldo pagu. Ketujuh, dashboard visualisasi grafik penyerapan anggaran. Nah, selanjutnya ada kebutuhan non-fungsionalnya. Yang pertama ada keamanan, yaitu berfungsi untuk mengenkripsi password dan role based access control. Yang kedua, ketersediaan online 24 jam. Ketiga, ada keandalan timestamp log riwayat bersifat read only. Keempat, ada kecepatan kalkulasi pemotongan pagu saldo kurang dari 3 detik. Nah, ini merupakan sistem yang luar biasa teman-teman. Selanjutnya di sini ada permodelan fungsional use case diagram. Nah, jadi use case diagram ini mencakup 8 use case utama yang terhubung dengan 4 aktor utama, yaitu pengurus Ormawa, pembina Ormawa, staf biro, dan kepala biro. Dimana di sini ada 4 aktor ya. Nah, oke. Di sini pertama ada login. Login ini bisa diakses untuk semua aktor teman-teman. Selanjutnya ada pengajuan proposal. Pengajuan proposal diakses oleh pengurus Ormawa. Pelacakan status berkas masih diakses oleh aktor pengurus Ormawa. Pengunggahan LPJ diakses oleh pengurus Ormawa. Kelima, peninjauan pengajuan. Ini bisa diakses oleh staf biro. Dan pengesahan pencairan bisa diakses oleh kepala biro. Nilai dashboard anggaran diakses oleh kepala biro, serta pemotongan pagu akan otomatis oleh sistem. Jadi secara relasi khusus diagram include mengajukan proposal, memotong saldo pagu, sistem otomatis memanage alokasi pagu. Selanjutnya mengesahkan pencairan, memotong saldo pagu, sistem mengunci pemotongan kas. Extend, melihat dashboard anggaran, mengunggah LPJ, data grafik diperbarui secara dinamis saat LPJ diunggah. Nah, selanjutnya di sini ada permodelan dinamis activity diagram. Di mana yang pertama ada pengajuan proposal. Jadi di sini ada pengurus Ormawa dan sistem SIM Ormawa, di mana pengurus Ormawa ini
memilih menu, buat pengajuan. Yang kedua, isi form data acara dan detail RAB. Selanjutnya, unggah berkas proposal. Dan ketiga, klik tombol kirim pengajuan. Selanjutnya pada sistem SIM Ormawa, terima data pengajuan, validasi sisa saldo baku. Yang kedua, kondisi saldo jika tidak cukup dari total RAB. Kondisi saldo jika cukup dari total sisa baku anggaran, maka jalankan modul potong saldo baku. Selanjutnya, simpan rekam data ke database dan memperbarui status berkas menjadi menunggu persetujuan peminat. Tetapi jika tidak cukup, tampilkan pesan galat baku dana tidak mencukupi. Pengurus melakukan penyesuaian anggaran atau revisi. Selanjutnya adalah activity diagram peninjauan pengajuan. Nah, di sini verifikatornya adalah pembina atau staff. Itu yang pertama, masuk menu, antrean berkas masuk, pilih berkas aktif, tinjauan rincian RAB dan baca lampiran PDF pada viewer berkas. Dan ketiga, keputusan evaluasi. Apakah revisi, klik revisi, input catatan perbaikan. Apakah disetujui? Apakah setuju? Klik setuju. Nah, pada sistem Ormawanya, jika revisi, simpan catatan perbaikan, lalu ubah status berkas menjadi revisi dan kembalikan ke dashboard pengurus. Kedua, jika setuju, perbarui log status berkas ke tingkat verifikasi selanjutnya. Dan ketiga, final, yaitu update transisi berkas di database. Yang ketiga adalah activity diagram pengesahan pencairan, di mana di sini ada kepala biro, yaitu yang pertama membuka menu antrean otorisasi final. Kedua, periksa rekapitulasi anggaran dan log persetujuan. Ketiga, klik tombol sahkan dan cairkan dana. Pada sistem SIM Ormawanya, terima sinyal otorisasi, eksekusi perhitungan final potong saldo baku, ubah status pengajuan menjadi disahkan, dan kunci data, maka terbitkan lembar kwitansi log digital. Selanjutnya, ini merupakan permodelan dinamis sequence diagram. Nah, di sini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada pengajuan proposal, ada peninjauan pengajuan, serta pengesahan pencairan. Oke, ini merupakan diagram sequence-nya ya teman-teman. Selanjutnya ada permodelan statis, kelas diagram dan relasi, di mana pada permodelan statis ini ada 6 kelas utama teman-teman dan karakteristiknya. Pertama ada user, ID user, username, role, login, dan logout. Kedua ada Ormawa, ID Ormawa, baku tahunan, sisa saldo, cek saldo, potong saldo baku. Ketiga ada pengajuan kegiatan, ID pengajuan, total RAB, status berkas buat pengajuan. Item berkas, ada item, harga satuan, subtotal, tambahan item RAB, hitung subtotal. Kelima ada log review, ada ID log, keputusan, catatan revisi, read log jejak, get riwayat review. Pencairan controller, ada eksekusi otoritas, request rekap pencairan. Ada matrik konsistensi perancangan. Nah, ini merupakan matriknya teman-teman. Ini sangat konsisten ya, dari mulai use case login, pengajuan proposal, peninjauan pengajuan, pengesahan pencairan. Nah, transformasi birokrasi Ormawa dari sistem manual konvensional menuju tata kelola digital berbasis web yang terintegrasi, akurat, dan transparan. Kesimpulannya, proyek SIM Ormawa merupakan solusi kendala birokrasi. SIM Ormawa berhasil mengatasi kendala administrasi manual di biro kemahasiswaan, seperti risiko berkas selip, hilang, lambat alur persetujuannya, dan potensi over budgeting. Yang kedua ada konsistensi perancangan 100%, di mana permodelan struktur UML dari use case, activity, sequence, hingga kelas diagram terbukti terintegrasi dan konsistensi dari analisis kebutuhan fungsional hingga kesiapan implementasi kode program.
Selanjutnya, cakupan proses bisnis berhasil mendigitalisasikan siklus pengajuan proposal, validasi RAB otomatis, disposisi persetujuan multi aktor berjenjang hingga pelaporan LPG digital. Nah, jadi nilai tambah pada sistem SIM Ormawa ini pada yang pertama ada akurasi dan kontrol keuangan, yaitu komputasi dan pemotongan sisa pagu otomatis mencegah kesalahan rekap dan over budgeting akibat pencatatan manual. Yang kedua, efisiensi logistik dan waktu. Penerapan konsep paperless yang memangkas biaya cetak kertas Ormawa serta memberikan kepastian pelacakan status beras secara real time. Ketiga, kerapian aksesif digital. Dokumen dan LPG yang tersimpan direktori terpusat memudahkan pencarian dan persiapan audit akreditasi institusi. Keempat, ada dashboard pemantauan eksekutif, di mana ini dapat membantu pimpinan kepala biro memantau laju serapan anggaran makro seluruh Ormawa secara visual. Dan yang kelima, ada efisiensi arsip proposal dan LPG menumpuk serta menyulitkan proses pencairan dokumen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga saya bisa mendapatkan nilai terbaik pada mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.